Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kebanyakan negara maju di dunia ini, mayoritas masyarakatnya adalah pasti berorientasi bisnis atau berjiwa entrepreneur. Sebab jika hanya bermental pekerja, tidak akan menimbulkan multiplier effects yang mampu mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan berbisnis, maka akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Di samping itu, hasil keuntungan bisnisnya yang besar akan dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usahanya. Maka dengan begitu akan tercipta lapangan kerja baru, baik secara langsung melalui orang-orang atau karyawan yang langsung bekerja di perusahaan baru tersebut, maupun secara tidak langsung melalui niaga baru yang tercipta di sekitar perusahaan tersebut, semisal warung, restoran, persewaan kamar, toko, transportasi, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan multiplier effects dari sebuah bisnis yang mampu merangsang pertumbuhan bisnis di sektor lainnya. Pun demikian dengan Malaysia yang mengalami kemajuan pesat perekonomiannya dalam beberapa dekade terakhir ini. Tentu hal itu tak lepas dari jiwa entrepreneur mayoritas rakyat Malaysia. Tapi bagaimana jadinya bila sebuah perusahaan bisa maju pesat tapi karyawannya konon tidak menerima gaji karena orientasinya adalah pengabdian? Ternyata perusahaan itu nyata ada, bahkan bisa maju pesat. Lantas apa rahasianya perusahaan yang ternyata dari Malaysia itu bisa tumbuh berkembang dengan sistem pengabdian bagi para karyawannya? Pertanyaan itu tentu wajar terlontar, karena mana ada karyawan yang bekerja ikhlas mengabdi tanpa digaji, sementara perusahaan Malaysia itu mampu menggaji karena maju pesat. Dan bagaimana nasib karyawannya itu selanjutnya dengan tidak menerima gaji, dengan sistem bekerja mengabdi ikhlas? Meski terasa muskil atau mustahil, namun faktanya itu nyata ada. Perusahaan Malaysia yang berjaya di Istanbul, Turki tersebut berdiri megah berupa sebuah restoran yang juga di dalamnya ada hotel, kantor travel, dan spa dengan gedung 8 lantai. Oh, keren ya. Dalam situs milik Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi, penulis Fahrizal Iskak Adimaski mengisahkan tentang bagaimana perusahaan Malaysia tersebut bisa berjaya di Turki dalam sebuah artikelnya yang bertajuk Rahasia Perusahaan Malaysia. Mari kita simak lebih lengkap kisah menarik tentang rahasia perusahaan Malaysia yang berjaya di Turki dengan sistem pengabdian ikhlas para karyawannya berikut ini. Bertemu Ustadz Mujahid, orang Malaysia alumni Syria yang tinggal di Istanbul. Beliau sebagai manajer restoran Malaysia Nur Muhammad cabang istimewa Turki. Menarik, lama tak jumpa, Ayah Sophia mempertemukan kita. Ya Rob, yang menarik dari restoran ini, selain tersebar di seluruh dunia, tidak ada pegawainya yang dibayar. Semuanya mengabdi, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang uang, meski di tengah metropolitanisme Istanbul yang sangat keras. Pendidikan dalam perusahaan ini seperti kaderisasi partai politik atau aliran ormas tertentu yang militan, hanya saja ekspansi mereka di dunia bisnis. Mestinya kita sudah berpikir ke sana. Ya Rob. Seperti biasa saya menjenguk para alumni yang saat ini belajar di Turki. Tentu agenda utamanya adalah makan bareng di tempat favorit mereka. Awalnya saya tawarkan di restoran Arab, ternyata mereka meminta di restoran Malaysia, dan saya pun setuju. Tidak semua datang, karena beberapa dari mereka tinggal jauh dari Istanbul. Selain updating kabar pondok, kita juga ngobrol tentang peluang beasiswa di Turki untuk para santri. Tentu ini menjadi harapan kita bersama. Di belakang saya ini adalah restoran yang juga di dalamnya hotel, kantor travel, dan spa. Gedung 8 lantai ini sudah menjadi hak milik mereka.
Saya termenung ketika mendengar bahwa semua makanan yang dijual diproduksi dengan mandiri, dari hulu ke hilir oleh mereka. Jika ada menu ayam goreng, berarti mereka berternak ayam terlebih dahulu, sambalnya pun diolah dan diramu di rumah mereka sendiri. Sehingga pondasi bisnis ini menjadi sangat kuat. Saya jadi teringat nasihat Bapak Happy Trenggono, untuk menjadi pengusaha sukses, harus punya powerhouse produksi sendiri yang kuat dari hulu ke hilir. Pantas kalau perusahaan yang berdiri 1964 ini terus mengembangkan sayapnya di seluruh dunia. Semoga Indonesia segera punya restoran Nusantara di seluruh dunia. Amin.